Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa muqtadana wa mustafana Muhammad, khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa sahibil hujajil qati'ati wal barahin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-akramin wa tabi'ina lahum bi ihsanin min yawmina hadha ila yawmil liqa'i wad din. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan ribuan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada pagi hari ini atau fajar hari ini, apa yang telah kita damba-dambakan, yang telah kita angan-angankan, yaitu kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, yang kita doakan dalam doa kita dalam beberapa bulan terakhir, balighna Ramadan, dalam doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, berikan keberkahan kepada kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita semuanya telah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita telah masuk dalam bulan yang begitu mulia, yaitu adalah bulan suci Ramadan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita tadi telah diberikan oleh Allah juga kesempatan dan kekuatan, setelah kita melaksanakan sahur di rumah kita masing-masing, dibuka hati kita, dimudahkan langkah kita untuk bisa masuk ke dalam masjid ini, melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa segala bentuk amal perbuatan wajib yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 70 kali pahala. Kalau kita tadi sudah melaksanakan salat subuh berjamaah, maka kita telah mengerjakan dan mendapatkan 70 kali sekaligus, 2 dikalikan 27 kali. Karena kita solat berjamaah dilipat gandakan menjadi 27, kemudian dikali 70 kali, berarti kita telah mendapatkan kurang lebih 1.500 pahala di pagi hari ini. Apalagi kalau kita kesertakan tadi ketika solat subuh kita bawa ini siwak, kita mau sholat menggunakan siwak sesuai dengan sabda daripada Nabi, raka'atani bisiwak khairun min 70 raka'ah bila siwak. 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kalau kita sertai dengan siwak, maka 70 tersebut akan dikalikan dengan 1.500. Dalam satu solat subuh saja kita sudah bisa mendapatkan kurang lebih 100.000 pahala. Ini kalau 100.000 pahala, Pak,
berarti solat kita itu sama dengan solat di Masjidil Haram tadi. Ya, solat kita sama dengan di Masjidil Haram. 1 rakaat di Masjidil Haram seperti 100.000 di selain Masjidil Haram. Ya, bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, atau bagi kita yang memang kita ini paling senang kalau hitung-hitungan pahala. Ya. Kalau kita hitung-hitungan pahala itu kita senang. Dikasih sama Allah kita hitung, wah dapat sekian. Bagi orang yang seperti kita, maka sudah sepantasnya di bulan yang penuh berkah ini, di mana Allah lipat gandakan daripada amal perbuatan soleh, maka kita pun berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita seperti bulan-bulan sebelumnya. Kalau kita di bulan sebelumnya kadang sholat berjamaah, kadang tidak, usahakan dalam bulan suci Ramadan, karena dilipat gandakan daripada amal perbuatan soleh tersebut, kita harus sholat berjamaah 5 waktu dimanapun kita berada, pada saat apapun kita berada. Ya, maka untuk bisa melaksanakan sebuah pemberian dan anugerah yang diberikan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kita sia-siakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah periwayatan ketika memberikan ucapan selamat kepada mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu datang bulan suci Ramadan, para sahabatnya itu diucapkan oleh Nabi, selamat datang dengan syahrul Ramadan atau bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah SAW dalam khutbah yang lumayan, beliau itu tadi khutbahnya yang menyebutkan bagaimana fadilah yang begitu besar diberikan oleh Allah. Di antaranya Nabi Muhammad mengakhiri daripada khutbahnya tersebut, beliau mengatakan, fa inna syagi man harramallahu alaihi rahmah. Karena orang yang akan masuk daripada neraka dan orang yang rugi itu adalah orang ketika dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan oleh Allah, dikucurkan rahmat dengan begitu besar, tapi dia tidak mendapatkan bagian daripada rahmat tersebut. Jadi kalau di bulan suci Ramadan ini tadi, ini adalah sebuah anugerah yang begitu besar diberikan oleh Allah kepada diri kita. Kalau ada di antara diri kita yang tidak bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka dia adalah termasuk orang yang celaka, dan itu adalah pertanda bahwa dia itu adalah penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam doanya, Allahumma ja'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, kami berharap dengan datangnya bulan suci Ramadan itu, bulan suci Ramadan akan menjadi bukti, saksi untuk bisa membuat kami masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bulan suci Ramadan itu menjadi bukti ataupun saksi yang justru akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini bisa diartikan adalah bulan rahmat, sekaligus bisa jadi dijadikan bulan malapetaka dan bulan nagmah. Bisa menjadi nikmat, bisa menjadi na'mah. Bisa menjadi nikmat bagi orang-orang yang memanfaatkan, dan bisa menjadi na'mah bagi siapapun yang tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Apalagi kalau seandainya di bulan suci Ramadan ini, kalau seandainya dia tidak puasa, maka hati-hati. Orang-orang yang seperti begini, Ramadan bukan menjadi nikmat baginya, tapi justru Ramadan akan menjadi malapetaka bagi dia. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini pilihannya cuma 2, Pak. Tidak ada pilihan ketiga, tidak ada. Bulan suci Ramadan Anda diberi 2 pilihan. Apa? Anda mendapatkan rahmat. Kalau tidak bisa mendapatkan rahmat, Anda akan mendapatkan laknat dari Allah. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan-bulan yang lain kita hidup biasa-biasa saja, antara dapat rahmat, antara mendapatkan laknat, antara dua-dua, tengah-tengah, tidak dapat rahmat, tidak dapat laknat. Itu bulan lain.
Tapi bulan suci Ramadan Anda dituntut untuk bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa dapatkan rahmat, Anda akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahaya. Karena ada hadis yang diriwayatkan bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan melaksanakan khutbah Jumat, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau naik ke atas mimbarnya, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, Inna Allah qad amarani." Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadaku an anzila ilaika fi hadhihi sa'ah, untuk turun kepadamu di saat ini. Pada saat Nabi Muhammad mau khutbah Jumat ini, mau naik ke atas mimbarnya, itu malaikat Jibril turun. Bayangkan, ibarat kalau sebuah perintah yang biasa nggak mungkin datang di waktu yang kurang tepat, karena Nabi Muhammad mau khutbah. Tapi karena ini sebuah perkara yang besar yang perlu untuk disampaikan kepada Nabi, walaupun Rasulullah akan melaksanakan khutbah, masih turun itu malaikat Jibril untuk memberitahu kepada kita, wahai umat Nabi besar Muhammad SAW, sesungguhnya ini adalah sebuah perkara yang begitu penting, yang perlu disampaikan, yang sekiranya harus disampaikan saat ini, walaupun engkau akan melaksanakan khutbah. Turun malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, innallaha qad amaraka an tu'ammina ala du'ai. Allah memerintahkan kepadamu ya Muhammad untuk mengamini doa yang telah diajarkan oleh Allah kepadaku. Aku akan bacakan doa ini, kamu diperintahkan untuk mengamini daripada doa ini. Apakah doa tersebut? Malaikat Jibril berdoa dengan 3 doa. Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengamini hal itu, dan langsung perintah dari Allah. Doanya tersebut itu dipanjatkan oleh jenderal malaikat, diamini oleh jenderalnya para nabi dan roh, perintah langsung dari Allah. Saya yakin doa ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa apakah ini? Ada 3 doa Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengamini. Pertama, doa tersebut itu adalah man adraka, barang siapa yang mendapatkan walidayhi, kedua orang tuanya, walam yughfarlah, akan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada orang tua karena begitu mudahnya mendapatkan rahmat dari Allah kalau kita masih punya orang tua. Kalau Anda punya orang tua, ternyata Anda tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah, maka itu adalah contoh orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada orang tua itu gampang untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, bisa diridhai oleh Allah, gampang. Tinggal buat orang tua tersebut senang. Cium tangannya, berikan uang, berikan hadiah, Anda sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada orang tua itu sudah dianggap melihat seperti melihat Ka'bah. Mudah mendapatkan rahmat, tapi orang diobral oleh Allah rahmat untuknya, tapi dia enggak dapat. Dibuka pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggak dapat. Wah, ini orang ini luar biasa, ini orang ini luar biasa membangkangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memanfaatkan momen namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW dan tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka dia adalah termasuk orang yang kikir dan bakhil, dan dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala murka. Oleh karena itu kalau disebutkan nama Nabi, kita harus bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqul amin, katakan amin ya Rasulullah. Nabi Muhammad pun mengucapkan kalimat amin. Dan yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih doa daripada malaikat Jibril, man adraka Ramadan wa lam yughfar lah ab'adahu Allah. Barang siapa yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa menghirup napas di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak dapatkan ampunan, dia tidak dapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu mudahnya di bulan suci Ramadan ini
Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan bagi siapapun untuk mendapatkan rahmat Allah. Kenapa kok Allah mudahkan? Gampang Pak, kalau kita lihat dalam sebuah periwayatan Rasulullah SAW mengatakan, musuh kalian di bulan suci Ramadan saya ikat, kata Allah. Setan itu diikat, dimasukkan ke dalam lautan, supaya tidak mengganggu daripada kaum muslimin di dalam beribadah. Berarti sudah berkurang salah satu di antara musuh manusia. Kita lebih ringan untuk bisa melaksanakan amal ibadah. Dalam periwayatan Rasulullah SAW mengatakan bahwa di bulan suci Ramadan ghulligat abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka, wa futihat abwabul jinan, dibuka daripada pintu-pintu surga. Jadi orang tinggal masuk surga itu monggo, ayo tak bukakan sama Allah Subhanahu wa taala pintu surga, kalian tinggal masuk. Ya. Makanya dalam sebuah periwayatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, syahrun, di bulan daripada suci Ramadan, naumukum fihi ibadah, tidurnya kalian itu sudah dianggap ibadah. Bulan yang penuh daripada rahmat ini tadi, yang Allah obral daripada itu, ternyata ada orang nggak dapat. Yang luar biasa nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang nggak dapat. Apalagi kalau sampai dia itu tadi mokel. Kalau sampai dia itu tadi berbuka. Ya. Maka kata Rasulullah, orang yang berbuka dengan sengaja di bulan suci Ramadan tersebut, dia tidak akan pernah bisa untuk mengqadha pahala tersebut walaupun dia itu berpuasa seumur hidup. Bayangkan satu hari kita tinggalkan mokel sak dino, Pak. Sak dino mokel. Sampean godok seumur hidup tidak akan bisa menandingi daripada puasa tersebut. Pahala puasa itu tadi. Karena begitu besarnya pahala puasa di bulan suci Ramadan. Ini adalah sebuah hal yang mudah, gampang. Ya, diberikan oleh Allah, dibuka dengan begitu lebar. Ya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sampai kata Rasulullah, kalau seandainya seorang mukmin, kalau seandainya orang muslim tahu apa yang Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan, maka mereka akan berangan-angan 1 tahun penuh isinya adalah Ramadan. Kalau bulan sing lain nih. Kalau mereka tahu fadilah yang begitu besar dalam bulan suci Ramadan, mereka tidak akan bermimpi untuk ada yang namanya bulan Syawal, untuk ada daripada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Tidak, mereka ingin semuanya adalah bulan suci Ramadan. Fadilahnya begitu besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan puasa saja, ya, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa ini sehat, Pak. Sehat. Apanya enggak sehat? Sumu tasihu, kata Nabi. Puasalah kamu akan sehat. Dokter-dokter saja menyarankan kita untuk banyak buah. Apalagi mereka yang penyakitnya kolesterol, asam urat, ya, kemudian penyakit kencing manis, diabetes, dianjurkan oleh para dokter apa? Puasa. Kita itu ibarat 11 bulan mangane gak karuan, Pak. Sakar mlebu kabeh. Datang 1 bulan, ayo bersihkan darah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki daripada makan kamu, makan yang baik, puasalah kamu. Dalam puasa itu akan datang yang namanya kesehatan. Pokoknya puasanya sesuai, ya. Puasa sesuai dengan anjuran dan aturan ajaran daripada Nabi besar Muhammad SAW. Pin sehat. Puasalah seperti puasa Nabi. Ya, Rasulullah SAW makan cuman beberapa butir kurma sama minum. Berapa butir kurma sama minum. Kalau tidak, kata Rasulullah SAW, kalau memang anda kepingin sehat, ajaran daripada Rasul, fa in kana labud fa thuluthun li ta'amih, thuluthun li syarabih, wa thuluthun li nafasih. 1/3 buat makan, 1/3 buat minum, 1/3 buat nafas. Buka, sak mangane mangan, wis aja mangan maneh sampai sahur. Ojo mangan terus wae.
Kadang-kadang ada orang berpikiran naik sahur, mau sing ngake apa? Tidak kuat. Cari sapa? Puasa kita bisa sehat. Manfaat buat kita. Kalau kita 1 bulan puasa sesuaikan dengan aturan dan anjuran daripada Nabi Muhammad SAW, yakin saya diabetes Anda akan turun. Yakin saya kolesterol Anda akan turun. Yakin saya asam urat itu tadi tidak akan naik. Yakin Anda bakal sehat. 1 bulan penuh kita puasa. Tapi makanannya dijaga. Aturannya dijaga. Buka ya buka, sahur ya sahur. Ojo ana tambahan maneh wis. Ya, masih buka sing akeh, sahur sing akeh, ojo nambah maneh tapi. Insyaallah Anda akan menjadi orang yang sehat. Makanya jangan sampai ini semua hikmah di belakang ini. Hikmah Allah Subhanahu wa taala wajibkan daripada diri kita. Jangan pernah ada alasan kita tidak mau sholat. Jangan pernah ada alasan kita nggak mau puasa. Jangan. Oh coba. Kalau ada orang zaman sekarang mengatakan, saya kerjanya kerja berat beb. Saya nguli. Saya tukang beca. Apa mana? Sopir, kernet. Kesel ya? Capek. Mungkin ada sebagian yang mengatakan, saya kerjanya berat, saya kerjanya ini, tempatnya nggak ber-AC, saya nggak bisa ini, saya begitu. Jadi saya harus mokel, kalau nggak kuat. Nggak ada ceritanya seperti begitu, Pak. Tidak ada ceritanya seperti begitu. Kenapa? Kenapa saya katakan dan itu tidak akan pernah bisa jadi alasan buat kita. Tidak akan pernah bisa jadi alasan buat kita. Nanti di hari kiamat, ya Allah saya kerja kewajiban puasa itu sudah ada dari zaman dahulu, dari Nabi Muhammad SAW. Kewajiban puasa itu dimulai di sana, daerah Arab. Memang Anda pikir Arab itu ya sesejuk Indonesia? Daerah Arab itu kalau lagi musim panas, matahari begitu panas, bisa jadi cuaca 50 derajat. Panas. Panas, Pak. Mungkin di sana Anda akan merasakan haus lebih. Saya pengalaman di sana. Kipas angin nek wis musim panas, yang keluar anginnya anget, Pak. Anget. Kayak sauna ngono, metune anget. Walaupun dikasih kipas angin tapi anget, Pak. Untungnya di sana itu kering. Di sana itu kering. Jadi keringat itu kena kipas angin, hilang keringat. Tapi yang keluar anginnya anget. Panas. Apalagi tengok Nabi Muhammad SAW dalam keadaan cuaca panas, makannya seadanya. Nabi Muhammad dia sembahyang jamaah. Rasulullah SAW tidak meninggalkan berjamaah. Para sahabat Nabi, mereka juga tidak meninggalkan ya yang namanya puasa dengan alasan kerja dan berbagai macam. Walaupun dengan panasnya begitu, makan mereka cuma sedikit. Rasulullah SAW beberapa butir kurma. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW tidak ada kurma, beliau cuma meminum beberapa teguk daripada air. Cukup buat Nabi mereka ibadah. Cukup buat Rasulullah SAW mereka puasa. Mereka dalam keadaan lebih parah dari kita. Kita mah bisa makan. Apa makanan yang kita tidak makan? Apalagi bulan suci Ramadan. Buka itu es sampai 3 macam. Makanan sampai makan begitu banyak. Gorengan iki kabeh mlebu. Sahur wis disiapno. Kita makan, enggak ada makanan kita enggak enak. Kita mau alasan. Pagi saya enggak bisa, saya capek. Emang secapek Anda? Ya. Capek mana dengan Rasulullah SAW? Dengan panasnya terik begitu. Ya. Oleh karena itu enggak ada. Kita jangan sampai ada alasan. Ini adalah sebuah kesempatan buat diri kita. Allah berikan kepada kita, dibukakan pintu rahmat. Mudah untuk bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada yang namanya Lailatul Qadar yang telah disiapkan oleh Allah.
Enggak sulit. Puasa, kerjakan tarawih, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, kita akan dapatkan itu yang namanya Lailatul Qadar. Sudah diberikan oleh Allah kesempatan seperti begini. Jangan pernah beralasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih mengetahui, lebih pintar, lebih hebat daripada alasan yang telah diberikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempatan, jangan sampai saya ulangi. Ya. Eman, Pak, sayang, Pak. Kalau kita bisa manfaatkan daripada bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, kita sholat berjamaah, kita baca daripada Al-Quran dengan baik, sholat tarawih jangan sampai ditinggal, kita puasa jangan pernah kita mokel sama sekali, maka akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala begitu, ya, bulan suci Ramadan ini pertanda sebetulnya Allah tidak ingin menyiksa siapapun. Allah itu ingin memasukkan seluruh umat manusia itu ke dalam surga. Sebetulnya begitu. Apalagi orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, Allah ingin mereka semuanya masuk ke dalam. Buktinya, apa bukti bahwa Allah ingin menginginkan kita ini tadi masuk ke dalam surga Allah? Buktinya adalah Allah permudah bagaimana cara masuk ke dalam surga. Khususnya di bulan suci Ramadan ini, Allah mudahkan, Allah bentangkan. Sayang, Pak, kita lihat beberapa tahun yang lalu mungkin, ya, ada orang-orang yang tahun kemarin masih buka dengan kita, sahur dengan kita, ya. Tapi tahun ini mereka sudah enggak ada. Mereka sudah berpindah alam. Dan kita suatu saat akan juga berpindah. Kita suatu saat juga akan mati. Kalau mereka yang ada di dalam kuburan, mereka ditanya, apa keinginan kalian? Mereka akan berkata, saya ingin 1 hari saja ingin menikmati daripada bulan suci Ramadan. 1 hari saja. Kenapa? 1 hari itu kalau dimanfaatkan dengan maksimal, insya Allah bisa memasukkan surga. Karena pahalanya yang begitu besar. 1 hari saja. Mereka akan merindukan sholat berjamaah tarawih bareng. Mereka akan merindukan puasa bareng, berbuka bareng, bersama bareng, sahur bareng. Itu yang dirindukan oleh mereka penduduk surga ketika berada di dalam surga. Oleh karena itu, manfaatkan dengan baik bulan suci Ramadan. Jangan dianggap seperti bulan biasa. Enggak. Bukan, ini bukan bulan biasa. Ini adalah bulan luar biasa. Ini adalah bulan anugerah. Ini adalah bulan pemberian. Ini adalah bulan rahmat, kata Rasulullah SAW. Yunzilu alaikumur rahmat wa yahuttu alaikumus sayyiat. Allah turunkan daripada rahmat, Allah leburkan daripada dosa-dosa kalian semuanya. Manfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita adalah hamba yang bisa untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan jangan sampai kita keluar daripada bulan suci Ramadan, ternyata dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mendapatkan bagian daripada anugerah dan pemberian yang Engkau janjikan kepada kami di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh berkah buat diri kita, dan ini tidak menjadi Ramadan yang terakhir buat diri kita. Insyaallah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, sininan adidah wa awaman madidah ma'a kamalis sihha wa tamamil afiyah.